Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizandi M, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Ilmu Ekonomi dan program studi Ekonomi Pembangunan. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat dan kesehatan sehingga dapat memenuhi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen tersebut. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya disclaimer terlebih dahulu karena dimana seseorang saya pasti ada namanya kekurangan dan serta kesalahan dalam menyampaikan sesuatu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, teman-teman, di sini saya akan mantik terlebih dahulu. Atau sebelumnya kita mengenal lebih jauh apa sih yang harus dibahas dalam pembuatan video ini. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, apa sih itu sejarahnya dan apa sih fungsinya itu bahasa Indonesia? Jadi bahasa itu alat komunikasi. Kemudian bahasa itu kemampuan yang dimiliki manusia untuk melakukan komunikasi antara manusia lainnya. Kemudian menurut Wikipedia juga dia menyatakan bahwasanya bahasa itu memiliki 6.000 sampai 7.000 bahasa dan juga digunakan sebagai mengenal negara lain maupun wilayah lain. Begitu pula Indonesia. Indonesia juga memiliki berbagai macam suku dan ras budaya gitu. Sebagai bahasa, suku ini menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan antara suku lainnya. Kemudian bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai perantara dalam perdagangan, dalam menyebarkan agama, serta kerajaan-kerajaan begitu. Kemudian masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Jadi bahasa itu digunakan sebagai tanda kata atau gerakan gitu. Kemudian di sini bahasa sangat penting. Namun masyarakat Indonesia masih banyak belum memahami dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian di sini masih banyak mau di lingkungan kita maupun masyarakat Indonesia itu masih banyak belum mengenal atau mengetahui apa sih sejarahnya, bagaimana sih kedudukannya bahasa Indonesia dan fungsinya sih sebagai apa. Nah, sebelum kita jauh lebih mengenal untuk pemahaman ini, maka saya harap yang menonton ini tetap stay tune atau nonton sampai habis. Oke, kita akan menjelaskan di sini melalui sejarahnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah. Nah, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu pada abad ke-7. Bahasa ini digunakan sebagai perantara untuk perdagangan atau penyebaran agama serta kerajaan. Kemudian pada masa itu kerajaan Sriwijaya ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pendidikan dan kebudayaan. Kemudian bahasa ini semakin berkembang pesat karena bahasa ini digunakan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara yang berupa naskah keagamaan, sastra, serta dokumen pemerintah yang ditulis, sehingga penyebaran ini semakin luas. Kemudian pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1924, bahasa ini
jadi bahasa kesatuan, namun belum diresmikan. Nah, akan tetapi bahasa ini diperkuatkan kembali pada 17 pada proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian hari setelahnya 18 Agustus ini bahasa secara yuridis disahkan oleh atau ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Terus dalam perkembangannya bahasa ini berubah mulai dari bahasa OVV, kemudian bahasa Republik dan bahasa EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian kita akan bahas kita akan menjelaskan mengenai kedudukannya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki dasar yang kuat. Dilihat dari sejarahnya pada Sumpah Pemuda 1928. Kemudian memiliki beberapa fungsi. Kedudukannya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai identitas negara untuk menjadi pembeda dari negara lain. Contohnya saya kasih contoh bahwasanya identitas saya rambut saya panjang dan rambut teman saya adalah pendek. Nah, dilihat untuk membedakannya adalah melalui identitas bahwasanya rambut menjadi faktor berbeda. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa untuk menghubungkan suku dan daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa komunikasi yang berbagai suku daerah di wilayah yang berbeda sehingga dia lebih mudah dalam berinteraksi. Yang keempat, sebagai penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya melalui pendidikan dan penelitian. Kemudian ada yang kedua, yaitu sebagai bahasa Indonesia sebagai dasar negara. Nah, di sini digunakan sebagai administrasi pemerintahan seperti dokumentasi resmi dan undang-undang dasar. Yang kedua, digunakan sebagai bahasa formal mulai dari tingkat dasar dan tingkat perguruan tinggi. Yang ketiga, digunakan sebagai bahasa untuk media massa. Nah, mulai media komunikasi, media massa serta pers. Yang keempat, digunakan juga dalam diplomasi, khususnya hubungan antar negara. Kemudian kita akan melanjut pembahasan berikutnya, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, fungsi bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Dalam sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia baik berupa tulisan maupun lisan, namun memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ekspresi dalam menjelaskan atau menyampaikan perasaan kita, gagasan kita, atau pemikiran kita kepada orang lain. Yang kedua adalah informasi, menyampaikan berita atau pengetahuan kepada orang lain. Yang ketiga adalah visualisasi, menjelaskan lebih mendalam atau lebih detail. Yang keempat adalah persuasi, menjelaskan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat menerima pendapat kita atau gagasan kita. Yang kelima adalah hiburan. Hiburan berupa seperti contoh seni pertunjukan atau film atau sebagai yang lain. Dan yang kedua adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai dalam pendidikan. Nah, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengantar utama dalam sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan memiliki beberapa fungsi. Pertama adalah untuk meningkatkan kecerdasan berbahasa. Yang kedua adalah menyampaikan atau alat penyebar ilmu pengetahuan, baik berupa riset ilmiah, jurnal, artikel. Dan yang ketiga adalah untuk memperkuat karakter bangsa atau membentuk karakter bangsa, karena bahasa ini digunakan
untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan budaya kita. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai pembangunan sosial. Di kehidupan sosial, bahasa Indonesia berperan penting untuk membangun atau menjaga persatuan kita. Ada beberapa fungsinya. Yang pertama adalah untuk memperkuat identitas nasional kita. Sini tetap bertahan untuk mengenali satu sama yang lain. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi sehari-hari kita, baik di lingkungan kerja, pemerintahan, atau tempat kehidupan sosial interaksi yang lain gitu. Yang ketiga, menjadi sarana penyampaian informasi penting seperti kebijakan pemerintah atau program pembangunan lainnya. Nah, itu dari tadi kita menjelaskan mulai dari sejarah, kedudukan dan fungsinya. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga teman-teman atau yang menonton ini dapat ilmu baru atau manfaat dari menonton ini. Dan sebelum saya menutup, saya berminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian mengenai materi ini. Sekian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.